Di sini ada soal pilihan ganda ya. Yang pertama ada sebuah buku bermassa 200 gram. Kita tuliskan aja langsung. Massa buku adalah 200 gram. Atau berapa kalau dalam SI 0,2 kg. Kita langsung aja karena nanti di sini satuannya Newton ya. Kita langsung ke SI sekalian. Nah, berada di atas meja, memiliki koefisien gesek statis μs sama dengan 0,2. Kemudian koefisien gesek kinetiknya μk sama dengan 0,1. Jika buku didorong dengan gaya sebesar 4 Newton gitu ya, sejajar dengan meja, maka tentukan besar gaya gesek buku pada meja jika G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapa Newton begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan situasinya nanti jadi seperti ini. Di sini ada sebuah meja, ini sebuah meja begitu ya. Kemudian ada buku di atasnya. Ada buku yang mempunyai massa 0,2 kg, kemudian didorong gitu gampangannya. Mudahnya didorong dengan gaya F sebesar 4 Newton. Kita disuruh mencari gaya gesek buku itu. Nah, kita disediakan ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Maka kita perlu mengidentifikasi apakah buku tersebut sudah bergerak atau belum. Kalau buku tersebut sudah bergerak, berarti kita pakai gaya gesek kinetik, besar gaya gesek kinetiknya. Sedangkan kalau buku tersebut belum bergerak, berarti kita pakai gaya gesek yang statis. Nah, bergerak atau tidak bergeraknya buku tergantung dengan F-nya ini. Apakah F-nya ini lebih besar dari gaya gesek statis? Kalau lebih besar dari gaya gesek statis, maka buku tersebut bergerak dan yang dipakai nanti adalah gaya gesek kinetisnya. Oke, kita periksa terlebih dahulu. Nah, kalau gitu kita perlu tahu berapa besar gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis itu adalah sama dengan mu statis dikalikan dengan gaya normal. Nah, di sini gaya normal yang dimiliki buku itu siapa? Ya, W itu sendiri ya. Kalau ini gaya buku punya berat sebesar W, kemudian buku juga mempunyai gaya normal yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya sebesar N, maka untuk ini saya beri garis bantu, ini sumbu Y gitu ya. Maka untuk gaya di sumbu Y ini harus 0 gitu ya. Karena buku ini nggak bergerak naik turun, tapi ke arah sejajar meja, ke arah X-nya. Kalau meja ini saya anggap X, maka buku ini hanya bergerak ke kanan kiri. Sehingga sigma Y-nya nanti adalah 0 gitu ya. Sigma FY-nya sama dengan 0. Sedangkan di sumbu Y ada dua gaya yang bekerja. Gaya normal ke atas, kita tuliskan N, dan gaya berat ke bawah, minus W gitu ya, karena gaya itu besaran vektor. Sehingga gaya normalnya adalah W-nya itu sendiri. Kemudian di sini bisa kita substitusikan ya, bahwa gaya gesek statis itu akan sama dengan mu S dikalikan dengan W. W-nya berapa? Yaitu mu S dikalikan dengan massa buku dikalikan dengan percepatan gravitasi. Mu S-nya 0,2, massa bukunya 0,2 juga, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dikalikan 10 kali 0,2 itu 2, 2 dikalikan 0,2 adalah 0,4. Nah, apakah ini berlaku? F-nya tadi 4 Newton. Oh, ternyata berlaku. Bahwa gaya yang mendorong buku tersebut sudah melebihi gaya gesek statis. Karena kita tahu 4 Newton itu lebih dari 0,4 Newton.
Sehingga kita tidak memakai gaya gesek statisnya. Kita pakai gaya gesek untuk benda yang bergerak. Karena bergerak, kita perlu menghitung FK ya. Gaya gesek kinetis gitu ya. Nah, gaya gesek kinetiknya ini berapa? Yaitu mu kinetik dikalikan dengan gaya normalnya. Gaya normalnya masih sama untuk buku ini karena bendanya sama ya. Dan tidak ada pertambahan gaya di sumbu ini, di sumbu Y, tidak ada komponen gaya di sumbu Y. Untuk gaya pendorongnya pun komponen di sumbu Y-nya 0 ya, karena gaya pendorongnya itu sejajar dengan meja. Maka ini masih sama juga. Mu K-nya diganti dengan ini, mu S-nya diganti dengan mu K, jadinya 0,1 di sini. Kemudian gaya normalnya masih sama. M dikali G, 0,2 dikalikan dengan 10. 2 dikalikan dengan 0,1 adalah 0,2 Newton. Sehingga gayanya yang bekerja, gaya gesek yang bekerja adalah 0,2 Newton. Jawabannya B ya, teman-teman. Jawabannya B. Gini. Ini bisa diorek-orek enggak ya? Saya coba. Kalau bisa mungkin kita... Oh, ternyata enggak. Oke, baiklah. Berarti gini aja ya. Jawabannya B gitu.